Oke, semuanya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Eh, eh, Sebelumnya terima kasih sudah menonton video edukasi dari kelompok kami yang berjudul mengenai mengukur kecepatan menggunakan tachometer. Dan ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kalibrasi dan pengukuran. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan atau bisa dibilang sebuah memberikan edukasi ya. Jadi judulnya itu mengukur kecepatan menggunakan tachometer. Oke, sebelum memulai edukasi nih, kita harus perkenalan dulu kan. Sebelumnya kenalin, namaku Gani Bintang Ramadan dengan NIM 75 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan ini ada rekan saya. Silahkan untuk perkenalan diri. Iya, oke. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hanif Satria Ardani dengan NIM 51. Oke, dilanjut Mas. Oke, jadi ini rekan saya juga satu kelompok. Ini juga sama dari satu program studi dan satu universitas juga dan sama satu fakultas. Oke, bisa di next. Iya, oke. Bentar Mas. Oke, Oke, tadi di awal udah disinggung ya. Jadi kita akan membahas mengenai tachometer atau bisa dibilang cara penggunaan tachometer atau mengukur kecepatan menggunakan tachometer. Sebelumnya kita tuh harus tahu ya. Jadi tachometer itu sebenarnya apa sih? Jadi tachometer itu hmm, adalah sebuah pengujian ya yang dirancang untuk mengukur kecepatan rotasi dari sebuah objek. Jadi contohnya seperti halo. oke, masuk Mas. Oke, sorry sebelumnya Masuk. sinyalnya jelek. Aku Iya, lanjut dulu. Oke, oke. jadi tachometer itu adalah sebuah pengujian alat ya yang dirancang untuk mengukur kecepatan rotasi. Jadi kecepatan rotasi itu dari sebuah objek. Jadi seperti alat ukur dalam sebuah ya. Jadi tachometer ini tuh bisa banyak dijumpai, terutama pada mobil yang untuk mengukur eh, putaran per menit dari poros engkol mesin dari mobil. Dan perangkat ini biasanya ini apa? Udah dirancang secara digital ya. Jadi juga penggunaannya juga akan gampang dan untuk melihat dari kecepatan besaran itu juga sangat gampang. Dan tachometer ini tuh penggunaannya itu sangat banyak ya, terutama pada dari penggunaan mobil, penggunaan dalam pesawat, hingga pada penggunaan dalam medis. Jadi setiap penggunaannya itu juga ada kegunaannya masing-masing nih. Semisal kayak di penggunaan di mobil tuh, jadi di mobil tuh nanti bakal dijelasin bahwa tachometer itu untuk mengukur kecepatan ya, yang dimana untuk perangkat mekanik berputar yang biasanya ditunjukkan dalam RPM. Dan tachometer digunakan untuk memantau RPM dalam mobil karena menjalankan mesin dengan harga RPM terlalu tinggi dapat secara drastis mengurangi umur mesin menjadi pendek. Hmm, Dan untuk penggunaan dalam pesawat, biasanya memiliki satu tachometer untuk setiap mesin. Jadi dalam pesawat yang menggunakan baling-baling tachometer juga dibutuhkan untuk setiap baling-balingnya. Jadi akan beroperasi pada RPM lebih tinggi dari baling-balingnya. Dengan menggunakan tachometer ini akan terpisah untuk bagian-bagian yang berbeda. Jadi pilot atau pesawat yang mengendarai itu akan mengetahui apakah ada masalah pada bagian tertentu. Dan untuk menggunakan medis ini ya, jadi lebih ke arah kedokteran dia tuh untuk menempatkan turbin-turbin seperti alat-alat medis ya yang disebut dengan hematometer dalam sejenis itulah. Oke, itu sekilas dari pengertian dari tachometer. Oke, sekilas seperti itu. Untuk selebihnya di next slide.
Oke, ini cara kerja ya, cara kerja dari tachometer. Jadi tachometer tuh ada banyak macamnya. Yang ini yang bisa diambil tuh ada apa? Tachometer kontak sama tachometer non kontak. Oke, jadi sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu nih kapan tachometer itu digunakan. Jadi tachometer itu dapat digunakan eh, pada berbagai pengaplikasian seperti untuk perawatan berbagai macam kendaraan seperti mobil, terus traktor, truk, pesawat dan lain-lain. Dan untuk armada laut ini juga penting sekali. Terus untuk perawatan peralatan atau permesinan industri. Lalu ada apa penggunaannya untuk sektor medis juga yang udah disinggung di awal tadi dan masih banyak buat tachometer kapan untuk digunakannya dan untuk bahan praktikum sendiri juga juga sangat bisa ya dan ini buat pengertiannya tachometer kontak jadi tachometer kontak itu cara kerjanya ini roda tachometer ini diletakkan pada poros berjalan. Nah, setelah itu roda akan berputar dengan kecepatan yang sama ketika bersentuhan dengan poros atau cakram yang berputar. Dan poros menggerakkan roda untuk menghasilkan pulsa. Dan pulsa ini kemudian dibaca oleh tachometer dan diukur dalam putaran per menit. Dan tachometer akan menghitung kecepatan linear pada layar berdasarkan tingkat rotasi dan diameter tetap roda. Itu untuk tachometer kontak ya teman-teman. Jadi cara penggunaannya seperti itu atau bisa dibilang cara kerjanya. Dan untuk cara kerja tachometer non kontak ini menggunakan bahan eh, reflektif ditempelkan pada komponen yang berputar. Jadi tachometer ini memancarkan seberkas cahaya inframerah yang diarahkan ke target reflektif. Nah, jadi semisal ada roda bekerja pada porosnya, kita harus menembakkan laser kepada roda yang berputar itu. Nanti akan kita menemukan besarannya, seberapa besar RPM yang digunakan. Dan ketika sinar cahaya mengenai target, sinar dipantulkan kembali ke sensor cahaya yang ditempatkan dalam tachometer. Dan jika komponen berputar dengan baik, tachometer akan menghitung berapa kali alat ini menerima sinyal yang memberikan pembacaan dalam RPM. Seperti itu. Dan apa? Ini sebenarnya buat kalau bisa dibilang jenis-jenis tachometer ya, itu sangat banyak jenis-jenisnya. Ada kontak tipe tachometer, non kontak tipe tachometer, hingga kombinasi kontak dan kontak kok tachometer. Oke, kurang lebih sekilas seperti itu. Dan buat fungsi dari tachometer sendiri adalah untuk dirancang mengukur kecepatan putaran poros atau piringan saat mesin sedang bergerak. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada next slide. Silakan. Oke. Oke, Nah, ini bisa dilanjut oke, ya, Mas Hanif. iya. Oke, untuk next slide akan dilanjutkan oleh saya, yang dimana bertemakan bagaimana cara mengukur RPM menggunakan tachometer. Di sini ada beberapa langkah yang harus diikuti pada saat ingin mengukur RPM menggunakan tachometer. Yang pertama, pastikan tachometer yang akan digunakan telah terpasang pada kendaraan atau mesin yang akan diukur RPM-nya. Lalu yang kedua, pastikan kendaraan atau mesin dalam keadaan mati. Yang ketiga, nyalakan tachometer dan pastikan tachometer sudah diatur pada mode pengukuran RPM. Yang keempat, pastikan tachometer berada dalam jarak yang aman dari mesin atau kendaraan saat dihidupkan. Yang kelima, nyalakan mesin atau kendaraan dan biarkan beberapa saat untuk mencapai RPM normal. Lalu selanjutnya, tinjau tachometer untuk membaca hasil pengukuran RPM. Beberapa tachometer mungkin perlu dikalibrasi sebelum digunakan. Jadi pastikan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen tachometer tersebut. Lalu catat hasil pengukuran RPM untuk referensi Anda, dan yang terakhir matikan mesin atau kendaraan dan matikan tachometer. Nah, setelah semua langkah itu
selesai, perlu diperhatikan bahwa tachometer dapat berbeda-beda dalam cara penggunaannya, tergantung pada merek dan modelnya. Maka dari itu, pastikan untuk membaca instruksi penggunaan dari produsen tachometer yang digunakan sebelum menggunakannya. Oke, next slide. Oke, ada perbedaan revolusi dan rotasi. Revolusi dan rotasi adalah dua konsep yang sering kali digunakan dalam fisika untuk menggambarkan gerakan suatu benda. Meski terdengar mirip, kedua konsep ini sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Rotasi merujuk pada gerakan suatu benda di sekitar sumbu putar atau pusat rotasi. Contohnya adalah gerakan bumi di sekitar sumbunya yang menghasilkan siang dan malam, atau gerakan jarum jam yang berputar di sekitar pusatnya. Sementara itu, revolusi merujuk pada gerakan suatu benda yang berputar mengelilingi benda lain atau mengelilingi titik tertentu. Contohnya adalah gerakan bumi yang mengelilingi matahari dalam 1 tahun, atau gerakan bulan yang mengelilingi bumi. Dalam hal ini, perbedaan antara revolusi dan rotasi terletak pada pusat gerakan. Rotasi terjadi di sekitar sumbu putar, sementara revolusi terjadi di sekitar pusat atau titik tertentu. Oleh karena itu, rotasi dan revolusi memiliki karakteristik gerakan yang berbeda-beda, dan keduanya dapat diukur menggunakan satuan yang berbeda pula. Oke, saya kembalikan ke Abin. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, dari cara penggunaan kurang lebih, eh, ini ya mengukur kecepatan menggunakan tachometer. Hmm, Jadi iya. jika ada teman-teman yang masih bingung, bagaimana sih cara mengukur kecepatan yang baik, terus bagaimana cara menemukan RPM-nya yang benar, terus cara menemukannya yang untuk cara perhitungannya yang gampang bagaimana, itu kalian bisa dapatkan dengan mudah menggunakan alat tachometer ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.